Nah, sepanjang perjalanan kelompok bajak laut topi jerami, Luffy sebagai sang kapten di kelompok bajak laut topi jerami tersebut pastinya akan menentukan kemana selanjutnya dia akan berpetualang bersama anggota kelompok bajak laut topi jerami. Sepanjang cerita One Piece, Luffy memang sudah mengunjungi berbagai tempat-tempat yang sangat menakjubkan, seperti halnya Fishman Island yang sudah direncanakan Luffy namun baru dikunjungi setelah time skip. Selain itu, ada juga negeri Wano yang Luffy rencanakan pada saat Arc Thriller Bark dan baru dikunjungi sekarang. Nah, tampaknya cerita negeri Wano ini akan memakan waktu yang cukup lama. Dan kemungkinan besar Luffy akan beranjak dari negeri Wano di tahun 2021 setelah berhasil mengalahkan Yonko Kaido. Namun setelah itu, akankah 5 tempat ini akan menjadi tujuan kelompok bajak laut topi jerami selanjutnya? Ya, dan berikut ini merupakan 5 tempat daftar legendaris yang belum pernah dikunjungi oleh kelompok bajak laut topi jerami. Dan tanpa basa-basi, berikut ini merupakan pembahasannya. Nah, tetapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa subscribe dulu dong, karena di 100.000 subscriber, Anime OP akan mengadakan giveaway. Yang pertama, Mary Joyce. Sebenarnya sih kelompok bajak laut topi jerami sudah pernah melewati tempat ini. Karena secara teritorial, Mary Joyce berada di atas Red Line. Namun karena Luffy belum memiliki rencana untuk bersilaturahmi ke tempat di mana Tenryubito dan Im Sama berada, Luffy pun hanya sebatas melewatinya saja. Nah, jika memang nantinya kelompok bajak laut topi jerami memiliki rencana untuk ke Mary Joyce, pastinya Luffy harus kembali lagi dari New World menuju Red Line. Berhubung saat ini Sabo berada di Mary Joyce dan dikatakan bahwa sedang terjadi sesuatu kepada Sabo dan kelompoknya, ada kemungkinan bahwa Luffy dan komplotannya juga akan pergi ke Mary Joyce setelah arc Wano selesai. Lanjut yang kedua, Locktail atau Raftel. Semua bajak laut pasti ingin menemukan tempat ini. Ya, tempat di mana harta karun terbesar One Piece berada. Dan orang yang berhasil menemukan tempat ini, dia akan menjadi seorang raja bajak laut. Memang saat ini, Luffy dan anggota bajak laut topi jerami belum pernah mengunjungi tempat legendaris ini yang dikatakan sebagai pulau terakhir di Grand Line. Jika nantinya kelompok bajak laut topi jerami menemukan Locktail, maka kemungkinan besar ini bertanda bahwa pertempuran terakhir One Piece akan segera dimulai. Sampai saat ini pun belum diketahui dengan jelas sebenarnya apa yang ada di pulau Locktail. Dan misteri tentang Joy Boy pun sepertinya tersembunyi di tempat ini. Semoga saja nantinya Luffy berhasil menemukan tempat ini. Next, yang ketiga, Elbaf. Ya, Elbaf adalah kampung halaman ras raksasa yang ada dalam cerita One Piece. Elbaf sendiri merupakan wilayah yang sudah disebut-sebut sejak kira-kira Arc Little Garden, di mana ketika itu kelompok bajak laut topi jerami bertemu dengan Dory dan Brogy. Selain itu, kita juga sudah bisa melihat sebagian wilayah Elbaf ketika masa lalu Big Mom diceritakan. Memang ketika menceritakan masa lalu Big Mom, para ras raksasa merupakan sekutu dari Big Mom. Namun, raksasa tersebut kemudian membenci Big Mom atas tindakannya di masa lalu. Mengingat Elbaf yang sudah dibangun sedemikian rupa dan Big Mom justru menghancurkan itu semua. Jika benar nantinya kelompok bajak laut topi jerami akan menuju pulau Elbaf, yang jadi masalahnya, kapan Luffy akan mengunjungi tempat ini? Karena pada tahun 2019 kemarin, Eiichiro Oda sudah berencana untuk menamatkan One Piece dalam waktu 5 tahun lagi. Karena Mimin rasa setiap arc membutuhkan paling tidak 2 tahun untuk menyelesaikannya. Oke, lanjut yang keempat. Tempat legendaris selanjutnya adalah All Blue. Belum diketahui dengan pasti sebenarnya All Blue ini dalam cerita One Piece ada atau tidak.
Tetapi tempat ini merupakan tempat yang dicari-cari oleh Sanji. Menurut Sanji, All Blue merupakan pertemuan 4 lautan di dunia One Piece dan dihuni oleh ikan-ikan dari seluruh samudra. Jika benar lautan ini berada di New World, aneh saja rasanya jika kelompok bajak laut Goldie Roger yang bahkan telah mencapai Laugh-Tale tidak memberikan sedikit pun petunjuk tentang All Blue. Apakah kelompok bajak laut Goldie Roger telah menemukan All Blue namun belum disebutkan saja, atau mungkin All Blue belum tercipta? Entahlah, kita tunggu saja jawabannya dari Oda Sensei. Nah, tempat legendaris yang terakhir adalah Fairyford. Sebenarnya tempat ini merupakan tempat di mana cerita sampul tentang God Enel diceritakan. Ya, Enel pergi ke tempat ini setelah diajar oleh Luffy menggunakan Maxim-nya, yang merupakan kapal udara untuk pergi dari Skype menuju ke Fairyford. Nah, dalam cerita sampul One Piece yang mengisahkan tentang Enel, saat ini Fairyford merupakan tempat kekuasaan God Enel dan dilindungi oleh para automata. Mungkinkah Luffy dan anggota bajak laut topi jerami akan mengunjungi tempat ini, sehingga Luffy akan bertemu dengan Enel lagi, dan baku hantam terjadi lagi antara Luffy dan Enel. Nah, itu tadi merupakan 5 tempat legendaris yang belum pernah dikunjungi oleh kelompok bajak laut topi jerami. Jadi, kira-kira bagaimana menurut kalian? Adakah tempat legendaris yang lain yang belum pernah dikunjungi oleh kelompok bajak laut topi jerami? Oke, jika kalian punya pendapat lain atau ada yang ingin ditambahkan tentang pembahasan video kali ini, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Sekian pembahasan video kali ini, dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih.